Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayat tulabah. Kaifa halukum fi hadas sabah? Narju minkum fi sihah, fi aunillah, fi hifdillah. Nahnu sanata'allam fi darsil lughah arabiyyah an al-adadu wal ma'dud. Ya. Kama fil maudhu ka'annakum tafhamun, fahimtum. Ya, kalau dari judulnya semestinya kalian memahaminya, apalagi kalau dalam bahasa Indonesia itu sangat mudah. Tetapi la ta'allamna fil lughah arabiyyah hunaka qanun, hunaka apa semacam aturan begitu. Hunaka nizam begitu. Coba kita perhatikan yang pertama bilangan. Contoh bilangan, 3 buku, salah satu kutubin. Kemudian arba'u kurrasatin. Dari contoh ini kita bisa mengenal mana adat, mana ma'dud. Ya, ma'dud itu kata bendanya yang dihitung, yang terbilang, sementara adatnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sebelumnya kalian harus memahami ini. Letak dari adat dan ma'dud. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Baik. Kaifa naf'aluha? Bagaimana kita akan membentuknya, kita melakukannya. Nah, sebelumnya kita ingin tahu tentang adat itu sendiri. Adat itu bilangannya. Bilangan pun ada mudzakkar muannasnya anak-anak. Di situ ada mudzakkar itu wahidun, isnani, salasun, arba'un, khamsun. Perhatikan, kalau mudzakkar itu tanpa tanda-tanda yang muannas. Kalau muannasnya itu ada wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Di yang kedua isnatani, tanda muannasnya itu ada pada tak, ya, tak, ya, tanda. Nah, bisa dilanjutkan sampai pada 10. Nah, kita akan mempelajari dulu adat atau bilangan 1 dan 2. Karena bilangan adat 1 dan 2 itu berbeda nanti dengan 3 sampai 10. Ya. Perhatikan letak adat dan ma'dudnya saja juga berbeda. Kalau pada bilangan 1 dan 2, ma'dudnya, bilangannya itu ada di depan, sementara bilangan bendanya yang dihitung itu diletakkan di depan, adatnya atau bilangannya di belakang. Sementara kedua-duanya jenisnya atau nau' itu sama, mudzakkar, muannas. Ya. Kita lihat sebentar ya. Qalamun wahidun. Ma'dudnya qalam, adatnya wahid. Ya. Sebuah kolam, kita menerjemahkannya itu sebuah kolam. Ya, bentuknya juga mudzakkar wahid ma'dudnya. Yang kedua ada qolaman isnani. Qolamani 2 pena, isnani 2. Ya. Sebenarnya tanpa adat pun kita akan tahu. Ya, tapi isnani seringkali, adat itu seringkali untuk menegaskan. Mimsahatun wahidatun. Mimsah itu penghapus. Perhatikan kalau ma'dudnya itu mudzakkar seperti kolam dan qolamani, maka adatnya itu juga mudzakkar. Nah, contoh yang ketiga ada mimsahatun wahidatun. Mimsahannya muannas, maka adatnya juga muannas. Mimsahatani isnatani. 2 penghapus, adatnya juga isnatani. Juga muannas. Ini hitungan 1 dan 2 atau adat 1 dan 2. Kedudukan atau letaknya seperti ini. Jadi ma'dudnya didahulukan. Coba kita lihat yang nomor
bilangan yang nomor 3 sampai 10. Nah, sekarang berbeda sekarang ya. Kalau benda yang kita hitung itu bentuknya atau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mu'annas, terbalik. Kalau kita tadi mempelajari 1 dan 2, ma'dudnya yang di depan mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Ma'dudnya mu'annas, adatnya juga mu'annas. Tetapi pada bilangan 3 dan 10 jadi terbalik. Ada terbalik posisinya, adatnya di depan, bilangannya di depan, ma'dudnya di belakang. Bentuknya juga terbalik. Kalau ma'dudnya itu mudzakkar, adatnya mu'annas. Nah. Contoh sekarang ya, masih menggunakan kata qalamun, qalamani, aqlam. Sebuah pena, 2 buah pena, dan banyak pena. Nah, banyak itu mulai jumlah ketiga. Salah satu aqlamin. Ma'dudnya kata benda yang terbilang itu mudzakkar, adatnya muannas. Ya. Salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin. Bisa difahami anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Sampai ke 10 jangan-jangan? Oh, tidak. Sekarang kita pelajari yang masih 3 ke 10 tapi ma'dudnya yang mu'annas. Kalau tadi ma'dudnya mudzakkar, sekarang ma'dudnya mu'annas. Dirubah adatnya menjadi mudzakkar. Jadi silang begitu anak-anak. Jadi ketika kita mempelajari adat bilangan 3 ke 10 itu silang antara adat dan ma'dud. Adat ma'dudnya mudzakkar maka adatnya mu'annas. Ma'dudnya mu'annas maka adatnya mudzakkar. Nah, contoh sekarang. Ya, perhatikan. Situ majallatin. Majallatun majallatani. Majallatin jamak mu'annas salim ini. Situ 6. Adatnya situ mudzakkar, ma'dudnya majallah, majallatin mu'annas. Paham ya anak-anak? Pelajari sampai bawah. Oke. Tak kasih contoh banyak sekali. Nah, sekarang untuk adat 11 sampai 12. 11 sampai 12 mirip dengan 1 dan 2. Cuman di tengah-tengahnya ada kata asyara yang menunjukkan itu puluhan. Adatnya, kalau adatnya itu hampir sama dengan 1 dan 2. Nah, ya, adatnya mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar. Ya, coba kita lihat. Nah, adatnya mudzakkar tambahi asyara, kemudian ma'dudnya atau bilangannya itu sudah mudzakkar. Contoh 11 pena. Nah, di situ diucapkan atau disebutkan dengan ahada asyara qalaman. Perhatikan ma'dudnya. Bentuknya sudah tidak jamak tapi kembali ke mufrad qalamun. Cuman dibaca qalaman. Dibaca mansub. Ahada asyara qalaman. 11 pena. 12 pena. Isna asyara qalaman. Adatnya semuanya mudzakkar. Isna. Cuman ketika 12 itu nunnya dihilangin. Isnan harusnya isnani menjadi isna. Begitu ya. Karena ada kata asyara. Begitu. Kita lihat 11 dan 12 tapi ma'dudnya mu'annas. Ketika kita pelajari 1 dan 2 itu adat dan ma'dud sama-sama mu'annas. Cuman di tengahnya ada ditambahi dengan puluhan asyrota. Karena mu'annas maka adatnya itu ditambahi dengan asyrota. Kalau yang mudzakkar tambahnya asyara. Perhatikan anak-anak. Nah, perhatikan. Majalah ma'dudnya ya. Ada 11 majalah maka diucapkan dengan ihda. Ini perhatikan perbedaannya dengan 1, 2
ataupun 11 12 tapi yang mudzakkar. Kalau yang muannas menjadi ihda asyrata. Ihda asyrata ini hanya ada di nomor 11 berubahnya. Ihda asyrata majallatan. Ya, nanti ke 12 menjadi isnata asyrata majallatan. Isnata asyrata majallatan. Oke. Nah, sekarang kita pelajari adat untuk 13 sampai 19. 13 sampai 19. Nah, ini anak-anak ya. Ini hampir sama dengan 3 ke 10. Cuman di tengah-tengahnya ada asyarata, ada puluhan. Tetapi puluhannya itu mengikuti makdudnya anak-anak. Ya. Oke. Ada kalau makdudnya itu muannas, maka adatnya mudzakkar. Cuman puluhannya menjadi muannas. Perhatikan puluhannya mengikuti makdud. Yang masih tetap hanya pada hitungan atau satuannya saja. Ada 13 majalah, kalau di situ sebutkan 13 majalah, maka menjadi salasa asyrata majallatan. Adatnya itu salasa asyrata. Asyrata itu muannas, ada tak marbutahnya mengikuti makdudnya. Sampai ke bawah. Oke, bisa dipelajari. Lalu ini masih adatnya mudzakkar, makdudnya muannas. Kalau sekarang kita pelajari adatnya 13 ke 19, tapi makdudnya mudzakkar. Bendanya mudzakkar, adatnya muannas. Cuman puluhannya tetap pada mudzakkar mengikuti makdudnya. Puluhan mengikuti makdud. Nah, itu rumusnya sebenarnya harus gitu. Oke. Contoh. Kolam masih kembali kepada pena. Ya. Adatnya karena makdudnya mudzakkar kolamun, maka adatnya adalah muannas. Yang muannas hanya pada satuannya saja. Salasata asyara, perhatikan. Asyaronya mengikuti makdud. Salasata asyara kolaman. Arba'ata asyara kolaman. Khamsata asyara kolaman. Dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, sekarang khusus untuk bilangan 20, 30, pokoknya puluhan pas begitu. Itu sudah tidak pakai aturan mudzakkar muannas. Contoh di situ bilangannya adatnya itu 20. Ya. Makdudnya yang sebelah kanan itu muannas, sebelah kiri mudzakkar. Itu sama bilangannya. Kalau untuk 20 pulpen atau pena itu isyruna qalaman. Tapi kalau untuk 20 majalah juga sama, isyruna majallatan. 30 pena itu salasuna qalaman, 30 majalah juga salasuna majallatan. Jadi tidak ada bedanya, sama untuk perhatikan ya. Ingat-ingat lagi. Nah, contoh untuk isim mudzakkar artinya makdudnya mudzakkar, kemudian bilangannya 21 sekarang. Wahidun wa isyruna qalaman. Ithnani wa isyruna qalaman. Ya, dan sebagainya. Nah, salah satu wa isyruna harusnya majallatan ini. Maaf belum diganti ini. Hanya copy paste kemarin. Oke. Oke, begitu. Nah, saya kira kita kembali ke depan, berarti pelajaran kita telah selesai. Kini bisa kalian pelajari, kalian ulang-ulang kembali, dan kita sampaikan nanti di bahan ajar
bentuknya Word. Anda bisa buka ataupun Anda bisa print, kalian baca tanpa harus menggunakan kuota, ya. Bisa kemudian kalian pelajari dengan sepenuh hati. Demikian barangkali anak-anak, kita berharap semoga Anda adalah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, tetap patuh pada orang tua. Jangan lupa ini adalah saat-saatnya Anda birrul walidain dengan sepenuh hati Anda karena waktunya betul-betul luang. Maka di samping belajar Anda harus birrul walidain, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.